Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin dengan NPM 2302102400009 dari kelas A. Yang mana pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan ujian tengah praktikum survei kelautan. Yang pertama ada peta lajur batimetri, yang mana peta ini menunjukkan jalur pengukuran untuk kedalaman laut ataupun batimetri. Jika kita melihat dari layout petanya, di sini terdapat tiga buah garis yang dengan warna yang berbeda. Penjelasan masing-masing garis itu terdapat pada legendanya ataupun ada pada penamaannya. Untuk garis yang hitam bernama borderline, yang mana borderline itu berfungsi untuk membatasi area surveinya, sehingga nantinya si garis mainline ataupun crossline-nya tidak akan keluar dari garis borderline ini atau area yang telah kita sepakati. Kemudian garis kuning menandakan bahwasanya itu adalah mainline. Nah, fungsi mainline sendiri sebagai jalur utama untuk pengukuran ataupun pengambilan data, yang mana semakin rapat mainline yang dimiliki, maka semakin banyak dan akurat pula data yang dimiliki. Namun kekurangannya, waktu yang digunakan akan jauh lebih lama daripada eh, mainan dengan kerapatan yang sedikit renggang. Kemudian garis hijau ini dapat dilihat bahwasanya dapat dilihat di legenda bahwasanya artinya garis crossline, yang mana crossline itu sebagai jalur yang memvalidasi ataupun tempat untuk memvalidasi data dari garis mainline ini. Jadi si garis crossline itu berperan sebagai quality controlnya. Nah, buat garis crossline ini tuh bukan sekedar harus ada agar agar mendukung si garis mainline, tapi memang beberapa eh, organisasi seperti IHO mewajibkan adanya garis crossline ini. Jadi bukan semata-mata biar biar banyak aja garisnya gitu. Nah, dapat dilihat dari sini di layout petanya terdapat koordinat yang dimiliki oleh setiap grid. Di sini tuh ada grid. Nah, kemudian skala petanya itu menggunakan 1/10.000. Jadi ukuran petanya itu 1/10.000 dengan legenda seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian ada peta stasiun survei oceanografi, yang mana peta ini menunjukkan titik-titik merah. Titik-titik merah itu berarti stasiun yang akan dilakukan pengambilan sampel. Nah, masih sama seperti sebelumnya, bahwasanya di peta ini tuh masih terdapat borderline yang mana bertujuan untuk mencegah agar si titik-titik merah ini atau stasiun surveinya ini tidak keluar dari area yang diinginkan. Nah, peta stasiun si setiap stasiun ini tuh mempresentasikan posisi pengukuran tertentu seperti halnya koordinat geografis maupun koordinat UTM. Ini juga berfungsi untuk memastikan distribusi data yang dihasilkan itu merata dan representatif terhadap kondisi perairan yang kita uji. Nah, kemudian ini ada tabel koordinat, yang mana tabel ini tuh nunjukin koordinat yang dimiliki masing-masing stasiun yang tadi yang titik-titik merah, baik itu stasiun geografis ataupun stasiun UTM. Nah, terdapat dua jenis koordinat ini tuh dikarenakan koordinat UTM itu lebih akurat untuk pengukuran jarak dan analisis spasial dibandingkan koordinat geografis, koordinat yang ini. Sehingga yang sehingga diharuskannya ada koordinat UTM. Perihal ID ini, ID ini tuh bagian dari pembuatan si stasiunnya, yang nanti tuh terdapat banyak sekali titik-titik dan dipilihlah yang di dalam bordernya, yang mana pasti bakal loncat-loncat, tapi untuk stasiunnya sudah mengurut dari urutan 1 sampai 23. Nah, kemudian ada durasi survei. Durasi survei yang akan dilakukan itu dapat dilihat bahwasanya bahwasanya di garis mainline atau bathymetry mainline jumlah jalurnya itu terdapat 18 jalur, yang mana waktu yang diperlukan untuk pengambilan data itu selama 1 jam dengan total jarak 10.000 meter ataupun 10 kilometer, dan juga total transit time sejam 25 menit. Apa sih itu artinya? Jadi setiap jalur yang dimiliki akan menghabiskan waktu sebanyak 1 menit. Nah, jalur kedua 3 menit, jalur ketiga 3 menit. Nah, untuk keseluruhan jalur sebetulnya sudah sama atau sudah
menunjukkan stabil sehingga nanti untuk pengambilan datanya buat kecepatan kapalnya tidak akan terlalu cepat, tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat. Namun memang terjadi angka yang sangat kecil di garis mainline ini. Hal tersebut dikarenakan jika kita melihat ke peta sebelumnya, garis mainline pertama ini lebih pendek daripada garis setelahnya. Terdapat area survei yang tidak memang betul-betul kotak ya, sehingga garis mainline itu lebih pendek yang menyebabkan pengambilan waktu yang diperlukan itu hanya memerlukan 1 menit. Nah, kemudian apa sih total transit time itu? Jadi transit time ini tuh waktu yang diperlukan untuk pindah jalur. Jadi setelah kita melakukan pengambilan data di jalur pertama untuk pindahnya itu memerlukan waktu. Nah, keseluruhan pemindahan jalurnya menghabiskan sejam 25 menit. Namun saat transit time ini itu tidak melakukan pengambilan data seperti itu. Kemudian dapat dilihat di crossline juga terdapat 10 jalur yang mana per jalurnya hampir sama dengan durasi mainline yaitu 1 menit untuk garis pertama dan juga 3 menit dan stabil untuk seterusnya dengan total jarak 5.000 meter dan total transit time 45 menit. Nah, buat total time yang diperlukan untuk sepenuhnya menyelesaikan crossline ini yaitu 1 jam 17 menit. Nah, jadi untuk keseluruhan durasi surveinya memerlukan kurang lebih 3 jam, 3 jam 30 menit lebih ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf jika sebelumnya terdapat kesalahan dalam kata ataupun kesalahan dalam berteori, mungkin bisa langsung saja dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.